Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, dan malam. Dimanapun kawan-kawan semua berada, saya harap semoga kita semua sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, dan selalu bersabar dan ikhlas untuk apa yang akan terjadi ke depannya. Baik kawan-kawan semua, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan cerita yang sebelumnya. Scene pertama di part ini memperlihatkan Yunho yang tidak terluka sedikit pun karena serangan dari Jeol. Bahkan kini dia telah berdiri dengan pedang pemberian masternya. Jeol tentu saja geram karena tidak satu pun tekniknya yang dapat mengenai Yunho. Dia benar-benar berpikir bagaimana bisa semua tekniknya dapat dikalahkan menggunakan sebuah pedang. Jeol lalu teringat oleh perkataan dari Daeju bahwasanya Yunho dapat melihat melalui tekniknya, bahkan menggunakan pedang Heavenly Daven. Dia bukan orang biasa. Jeol mengingat perkataan dari Daeju yang dia anggap hanya bualan dan alasan semata saja. Brengsek, gumam si Jeol itu kesal. Ternyata apa yang dikatakan oleh Daeju bukan hanya sebuah alasan semata. Jika begitu, tentu saja semua ini adalah kekuatan pedang pikir Jeol. Jika Yunho dapat mengatasi semua tekniknya, itu tidak lain dan tidak bukan sudah tentu karena pedang tersebut pikir Jeol. Sihir apa yang dia gunakan? Apakah itu berarti bahwa seorang putra pedagang dinaikkan ke peringkat seniman bela diri tinggi? Ucap Jeol yang bertanya-tanya di benaknya. Dia lalu berteriak dengan kesalnya ke arah Yunho. Dasar brengsek! Kau menyembunyikan keterampilan seni bela dirimu untuk membuatku menurunkan kewaspadaanku. Mendengar hal tersebut, Yunho hanya tersenyum dan menatap si Jeol. Kamu benar-benar luar biasa. Itu melebihi dugaanku. Aku bahkan tanpa sadar menghunuskan pedangku karena tekanan yang luar biasa. Ucap Yunho yang ternyata juga memuji si Jeol ini. Dia lalu melanjutkan perkataannya. Setelah ditarik, tidak sopan untuk menyarungkannya lagi di depan lawan. Jadi, sebagai gantinya izinkan aku menunjukkan sesuatu. Yunho kemudian bersiap untuk melancarkan serangannya setelah dia hanya menghindar dan menghindar sebelumnya. Namun, dalam pikiran Jeol, bahkan jika Yunho telah mencapai lambang seni bela diri, seorang bocah tetaplah seorang bocah, pikirnya. Ini nih kawan-kawan, pemikiran yang seperti ini yang salah. Kebanyakan dewasa ini sebenarnya bukan di dewasa ini aja sih, tapi sudah sejak lama orang banyak berpikir bahwa usia adalah segalanya sehingga memandang dan meremehkan orang yang lebih muda dari dirinya. Salah besar itu kawan-kawan. Attitude dan kecerdasan tidak dapat diukur hanya melalui usia. Meskipun tidak dipungkiri bahwasanya usia memang memiliki peran penting dalam pengetahuan serta pengalaman seseorang. Lanjut lagi kawan-kawan. Apa yang bisa kau tunjukkan padaku? Teriak Jeol yang sudah tidak bisa menahan amarahnya dan mengeluarkan semua kekuatannya. Begitu meledak-ledak aura yang ada di sekitarnya. Tarian pedang surgawi dilengkapi dengan 3 jenis teknik pedang, masing-masing dengan gaya uniknya sendiri. Yunho lalu bergumam. Ini pertama kalinya terungkap ke dunia. Ini adalah teknik pedang favoritku, ucapnya yang tersenyum dan mengingat sang master. Itu akan menjadi pedang pertama yang kupilih jika aku harus memilih, ucap mendiam Master Yunho. Mengapa? Tanya Yunho.
bersih, ringkas, dan jelas, tanpa hiasan yang tidak perlu. Itu juga pedang pertama yang kuselesaikan. Kalau dipikir-pikir, aku juga harus memberi nama, jawab Master kepada Yunho. Anda merasakannya lagi bukan? Tanya Yunho kembali. Apakah kamu bertekad untuk mengambil semuanya hanya untuk dirimu sendiri? Tanya balik sang master kepada muridnya yang rakus itu. Lalu mereka berdua pun kemudian tertawa dengan lepasnya seperti tak ada beban. Ini adalah teknik pedang yang paling disukai masterku, Celestial Blade Dance, ucap Yunho yang sudah bersiap untuk menyerang Jeol. Teriak si Jeol mendengar teknik pedang itu. Celestial Blade Dance, seni bela diri yang bodoh. Rasakan teknikku ini. Celestial Earth Palm. Boom, 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 boom. Langsung dia lancarkan tekniknya bertubi-tubi untuk menyerang Yunho. One strike, Clever Strike. Sembari melompat ke arah Jeol, Yunho juga melancarkan sebuah tebasan pedang di sana untuk menghancurkan semua serangan Jeol yang mengarahnya. Dengan begitu mudah, Yunho kini sudah berada tepat di hadapan Jeol. Tak lupa pedangnya yang kini berada di leher si Jeol itu, kawan-kawan. Begitu keren penggambaran sang pengarang dalam tabrakan kedua teknik itu. Yunho mampu melewati dan menghindari semua serangan dari Jeol hingga dia kini dapat menjangkau Jeol. Aku tak dapat melihatnya, gumam Jeol yang dikejutkan oleh Yunho yang kini telah meletakkan pedangnya tepat di lehernya. Bahkan sampai dinginnya kematian menembus tubuhku. Pedangnya yang cepat dan kuat ini tak dapat kutandingi. Bahkan di antara 24 master. Tidak. Apakah itu bahkan ada di zaman emas? Aku berspekulasi bahwa seni bela diri bocah ini telah mencapai puncak kesempurnaan. Gumam Jeol di benaknya yang sudah terlihat begitu pasrah akan kematiannya. Baru sadar kini seberapa kuatnya bocah pedagang itu. Ketahuilah bahwa itu adalah suatu kehormatan, ucap Yunho yang kini menyarungkan pedangnya itu. Kamu adalah orang pertama selain masterku yang menyaksikan seni bela diri ini, ucap Yunho kepada Jeol. Kenapa kau tidak membunuhku saja? Tanya Jeol yang kebingungan namun juga sedikit kesal. Yunho lalu menjawabnya dengan begitu santai, seakan-akan tidak ada perselisihan yang baru saja terjadi di antara keduanya. Masterku menginstruksikanku untuk tidak membunuh orang secara membabi buta. Itu agak menyedihkan, ya kan? Dan daripada menyebutmu orang jahat, aku akan mengatakan dirimu itu lebih dekat untuk menjadi seorang yang bodoh. Yunho menjelaskan mengapa dia tidak membunuh Jeol, namun juga sembari membuli orang tua itu. Ya mau gimana lagi ya kawan-kawan. Memang karakter MC kita ini kalau tidak membuli, hidupnya seperti tidak berseni kali ya. Ya namanya juga rubah ya kawan-kawannya. Bunuh saja aku. Cukup memalukan untuk menyerah pada anak muda sepertimu dan bertahan hidup saat dihina. Cukup tinggi juga gengsi si Jeol ini, kawan-kawan. Aku lebih baik mati di sini, ucapnya yang begitu kesal kepada Yunho yang tidak membunuhnya. Ya. Apakah kau serius? Tanya Yunho yang ingin memastikan dengan lagak yang menyebalkan itu. Auto panik si Jeol yang ditodong dengan pertanyaan yang seperti itu oleh Yunho. Kamu pasti tahu betapa menyiksanya mati, ucap Yunho yang menakuti si Jeol. Panik sekali ekspresi si orang tua ini. Mengapa kamu melindungi putramu yang berharga, yang mempermalukan ayah dan juga adik perempuanku?
Jika kamu telah meminta maaf terlebih dahulu, ini tidak akan berakhir seperti ini. Dasar kamu anak beruang, ucap Yunho dengan bijaknya. Lama-lama dia copy paste juga jutsu Naruto kawan-kawan. Rasakan jurus ini, Ceramah no Jutsu. Ya. Terlihat kini Jeol yang bukan hanya lehernya saja yang berdarah bekas sayatan pedang Yunho, namun memuntahkan darah kini dia di mulutnya. Tentu saja itu bukan jutsu ceramah ya, bukan jutsu ceramahnya Yunho. Akan tetapi efek dari gamparan Yunho yang begitu keras sehingga mampu membuat si Jeol terlempar beberapa meter ke belakang. Meringis kesakitan tentunya si Jeol ini, namun tidak sanggup sudah dia untuk melawan Yunho. Itulah konsekuensi yang harus dihadapi anakmu yang telah menghina adikku Somi dan menodai nama Chonajang. Jika kamu tidak ingin menerima hukuman karena tidak menghormati ayahku dan menghinaku, selain yang lainnya, kamu lebih baik memikirkan dengan hati-hati tentang alasan sebenarnya mengapa aku belum menebasmu, ucap Yunho yang memperingati Jeol. Sebagaimana yang kita ketahui di awal kawan-kawan, Yunho ini memang orang yang bijak dan baik hati meskipun attitude dan kelakuannya sedikit minus. Bukan hanya setelah menjalani masa reinkarnasinya untuk menebus semua dosa-dosanya di masa lalu. Akan tetapi, pada saat masih menjadi seorang Raja Yokai Rubah, dia sering memaafkan dan memberikan kesempatan kepada lawannya. Meskipun dia mampu untuk membunuh lawannya itu dengan begitu mudah. Murni ini memberikan kesempatan kepada sang lawan untuk menyadari kesalahannya, tidak bermaksud dia untuk mempermalukan lawan-lawannya. Memang benar kawan-kawan, meminta maaf itu adalah sebuah sikap yang wajib. Namun memaafkan merupakan sikap yang jauh lebih mulia. Shin lalu memperlihatkan ayah Yunho saat ini. Dilihat dari ekspresinya, sepertinya ayah Yunho ini begitu kesal kawan-kawan. Ternyata di sana juga sudah ada Yunho yang kembali. Sang ayah memarahi si Yunho ini. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak meninggalkan Somi sendirian? Kau ini, kemana kau pergi dan apa yang kau lakukan? Kenapa baru kembali sekarang? Bukankah aku sudah menyebutkannya? Ucap Yunho sembari melihat sang adik. Kamu benar. Kamu sakit perut, jadi kamu buang air kecil kakak, ucap Somi. Jadi Somi ini tidak tahu ternyata kawan-kawan kalau kakaknya si Yunho tadi pergi baku hantam dengan si Jeol. Jadi apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Tanya sang ayah kepada Yunho yang masih sedikit kesal. Ya wajar lah ya, namanya ayah pasti berharap banyaklah pada anak laki-lakinya untuk menjaga putrinya. Apalagi belum lama ini Somi telah diganggu oleh Pang Jae-ak. Yunho mengiyakan pertanyaan itu dan mengatakan kalau dia sudah merasa lega setelah mengosongkan perutnya. Namun sang ayah bukanlah seseorang yang bodoh. Terlihat dari ekspresinya yang sepertinya menyimpan kecurigaan terhadap Yunho. Tidak percaya tentunya sang ayah dengan alasan yang dikatakan oleh Yunho. Sholwi kemudian datang menghampiri mereka dan memberikan laporan bahwasannya mereka telah siap berangkat. Ayah Yunho mengiyakan, namun tatapannya masih tertuju pada putranya itu. Mereka lalu beranjak meninggalkan tempat itu menuju ke kereta mereka. Terlihat Somi yang sedang berbisik kepada kakaknya. Kakak, apakah kamu sungguh baik-baik saja? Ternyata sudah kong kali kong adik kakak ini kawan-kawan. Aduh, Mimin tertipu oleh kepolosan sang adik. Yunho mengiyakan pertanyaan adiknya, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Sang pengarang sepertinya rindu dengan Pak Tua Master, membawa kita ke depan foto Pak Tua itu lagi. Di sana terlihat ketua klan Namgung dan juga seorang tetua klan Namgung.
Tetua lalu berkata, "Ini adalah pernyataan yang ditinggalkan oleh Hapuk Painggaju, ayah si Pang Jai-ak, sesaat sebelum dia meninggalkan Sega." Tetua lalu melanjutkan perkataannya. Dia menerima tanggung jawab penuh atas semua kesalahan yang dilakukan oleh Pang Jai-ak. Dia memintanya untuk disiplinkan sesuai dengan hukum klan Namgung, asalkan Pang Jai-ak dapat kembali dengan selamat ke Hapuk sesudahnya. Berdasarkan pesan yang dilaporkan oleh tetua itu, kita jadi tahu bahwa Jiol bukanlah seseorang yang begitu angkuh. Dia bersiap menerima semua konsekuensi perbuatan dari putranya itu. Tentu saja setelah dia dihajar habis-habisan oleh Yunho. Namun dia akhirnya dengan sepenuh hati menerima kesempatan yang telah diberikan Yunho. Nah kawan-kawan, sedikit info. Kalau Hapuk itu wilayah dari keluarga atau klan Paingga, ya kawan. Kalau Cheonajang wilayah kekuasaan dari ayah Yunho. Sedangkan Sega itu adalah wilayah Namgung. Tentu saja, kabar yang dibawa oleh tetua sedikit mengejutkan ketua klan. Hah? Tampaknya pemilik temperamen yang berapi-api itu membuat dirinya dalam masalah setelah tidak menemukan cara untuk membawa putranya dan berakhir memilih jalan buntu. Mungkinkah ada perubahan lain? Mengapa dia menalar pemikirannya? Tanya tetua yang membawa berita tadi. Mendengar pernyataan dari sang tetua itu, ketua klan Namgun lalu bertanya apa kemungkinan tersebut. Tetua lalu menjawab, menurut penjaga gerbang, pemimpin muda Cheonajang dan Paing Jeol menuju hutan secara bersamaan. Dan tuan muda kembali setengah jam setelah itu. Jeol segera kembali setelah keluarga Cheonajang pergi. Tapi sementara tuan muda muncul tanpa cedera apapun, sebaliknya Jeol tampaknya telah terlibat dalam pertarungan sengit menurut para penjaga gerbang. Tentu saja, aku tahu kedengarannya sulit untuk dipercaya. Akan tetapi, bagaimana jika tuan muda menaklukkan Paing Jeol dan memberinya pelajaran? Itu bisa jadi alasannya, bukan, tuan? Jelas si tetua dengan panjang lebar menjabarkan apa yang dia pikirkan tentang Jeol yang secara tiba-tiba mengubah sikapnya yang begitu berapi-api. Mendengar penjelasan dari tetua klannya tentu membuat ketua klan sedikit terkejut dan tidak percaya. Dia berusaha menalar semua yang dikatakan oleh tetua tersebut. Dia lalu teringat oleh perkataan almarhum ayahnya yang merupakan master dari sang ayah dan anak keluarga Cheonajang. Sebelum meninggal, sang master sempat berkata kepada anaknya, "Ada monster yang tinggal dalam Cheonajang. Kita jangan pernah dan tidak boleh untuk memprovokasi monster itu," ucap mendiang sang master kepada anaknya, ketua klan Namgung. "Monster," gumam ketua klan Namgung. "Ayahku sering menggunakan cerita aneh untuk mengilustrasikan kompleksitas dunia ini. Aku memahami istilah monster sebagai peringatan untuk tidak meremehkan kekuatan finansial Cheonajang. Kalau dipikir-pikir, itu," gumam ketua klan dalam lamunannya yang sedang berpikir keras. "Pada saat pertemuan pertama kami, tatapan itu jelas bukan jenis tatapan yang biasa terlihat pada murid tingkat lanjut. Jika benar dia menundukkan pemimpin Paingga, mungkinkah monster yang dibicarakan ayah adalah tuan muda Yunho itu sendiri?" ucap ketua klan yang dikejutkan oleh pikirannya sendiri. Kini baru sadar pula dia apa yang dia maksudkan dengan monster yang diucapkan oleh sang ayah. Ternyata bukan kekuatan finansial lah yang menjadi monster terkuat di Cheonajang, melainkan Yunho, tuan muda Cheonajang lah yang merupakan monster sebenarnya. Sin lalu memperlihatkan sebuah balok berwarna-warni yang dilemparkan ke arah atas.
Terlihat pula di sana si bocah penciuman tajam yang memperhatikan sesuatu di depannya. Ternyata dia sedang memperhatikan sebuah balok berwarna itu. Cukup kaget dia ketika membaca apa yang ada pada tulisan di balok-balok itu. Sepertinya itu kayak ini ya kawan-kawan. Apa namanya? Seperti balok-balok ramalan-ramalan yang biasa digunakan oleh orang-orang ya kawan-kawan. Ya, yang biasa ada kartu-kartu gitu juga lah. Pokoknya intinya itulah kawan-kawan. Mohon dipahami lah. Astagfirullah. Bahkan jika aku jatuh ke belakang, hidungku bisa patah dan tanganku bisa dipotong oleh sutra dan meninggalkan bekas luka. Ucapnya yang menafsirkan makna dari ramalan tersebut. Dia lalu mengambil sebuah daun. Dia mencoba untuk membuang kesialannya hari ini. Amitabha, ucapnya sembari meniup daun itu ke atas. Namun sayangnya daun tersebut malah jatuh di atas kepalanya. Hari ini bahkan jika aku hanya menarik nafas, rasanya aku melangkah ke jalan yang berbahaya. Astagfirullah. Ucapnya dengan segala penyesalan serta kepasrahan dengan apa yang akan terjadi pada dirinya hari ini. Kocak benar bocah satu ini kawan-kawan. Shin lalu memperlihatkan kota Cheonajang. Di sana terlihat juga Yunho yang sedang memperhatikan emas yang berbentuk setengah lingkaran. Kalau Mimin ingat-ingat, sepertinya itu mirip dengan anting si Jeol ya kawan-kawan. Atau jangan-jangan itu memang anting dari si Jeol. Yunho yang sedang bersantai di halaman belakang kediamannya, dia berpikir seharusnya dia memotong satu telinga si Jeol. Namun kenapa dia begitu ragu? Menurutnya tidak masalah hanya dengan satu telinga. Bahkan dia akan membagi tubuh si Jeol menjadi dua bagian jika ini terjadi di masa lalu, di saat dia masih menjadi Raja Rubah Yokai. Masih tidak habis pikir dia, karena telah menunjukkan belas kasihan. Tidak sadar ternyata dia kawan-kawan kalau dia ini sebenarnya baik. Biasanya MC itu tidak sadar kalau dia itu kuat dan overpower. Lah kalau si kocak satu ini malah tidak sadar kalau dia itu sebenarnya memiliki karakter yang baik dan pemaaf. Dia lalu menghela nafasnya dan berkata, sepertinya aku benar-benar sudah menjadi seorang manusia ya. Maaf, menjadi apa? Ucap Tuan Zhang yang kebetulan berada di dekat Yunho. Tidak apa-apa bendahara, ucap Yunho kepada Tuan Zhang yang ternyata dia adalah bendahara keluarga Cheonajang. Yunho lalu melemparkan anting emas tadi ke arah Tuan Zhang dan menyuruhnya untuk memasukkannya sebagai tagihan obat untuk si ibu si Tuan Zhang. Refleks tentunya Tuan Zhang menangkapnya. Dia bertanya kepada Yunho apa yang baru saja dia berikan itu. Yunho dengan santainya mengatakan bahwa itu adalah hiasan emas yang digantungkan di telinga pemimpin klan Paingga. Sontak saja kaget sang bendahara mendengarnya. Lama kita tidak melihat pasar kawan-kawan. Jadi sekarang mari kita lihat kondisi pasar kota Cheonajang. Ada pula Yunho yang dengan lahapnya memakan udang goreng di sana. Dia masukkan sekaligus 3 tusuk di mulutnya. Kalau di tempat Mimin, biasanya itu adalah jajanan yang dijual sama pale-pale Jawa atau mas-mas Jawa, menggunakan gerobak motor maupun di angkringan. Maklum kawan-kawan, di tempat Mimin memang rata-rata yang pandai menjual jajanan seperti cireng, pentol, sosis goreng, sosis rebus. Dan yang membuka angkringan itu kebanyakan adalah orang-orang Jawa. Nyam 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 nyam. Begitu nikmat si Yunho ini makan jajanan tersebut. Namun dia teralihkan ke lapak yang dikerumuni banyak orang di sana. Ternyata pemilik lapak itu adalah si bocah hidung tajam kawan-kawan. Soalnya si pengarang belum WA ke Mimin siapa nama bocah ini. Bocah pengembara itu ternyata menghasilkan uang dengan cara meramal orang-orang yang lewat.
Dari apa yang kulihat, jangankan menghasilkan uang, semua uang yang kamu miliki akan dirampok darimu, ucap bocah peramal itu. Dia adalah saudara yang kupercaya dan aku bermaksud menyisihkan sejumlah uang untuk biaya hidup dan menginvestasikan sisanya padanya. Dari apa yang kulihat, pendapatannya tampak lumayan dan tampaknya tidak terlalu berisiko, ucap seorang pria yang sepertinya dia merupakan seorang pejabat atau saudagar di sana ya kawan-kawan. Lalu mengapa kamu datang untuk membaca keberuntunganmu jika kamu berencana untuk berinvestasi? Tanya bocah peramal itu. Pria dewasa itu mengulang kalimat si bocah. Dia hanya berpikir bahwa uangnya banyak, jadi dia sedikit gugup. Dia lalu menanyakan biaya ramalan tersebut. 100 nyang, ucap si bocah itu. Sontak saja, pria itu kaget mendengar biayanya. Protes pastinya dia, karena si bocah hanya mengenakan biaya 5 hingga 10 nyang kepada orang lain. Namun, kepada dirinya, si bocah malah menaikkan harga hingga ke angka 100 nyang. Ya, terserah penjual dong, kata si bocah itu. Nyang itu mata uang di manhwa ini ya kawan-kawan. Soalnya Mimin coba nyari di Google apa itu nyang dalam bahasa Korea, Mimin tidak dapat kawan-kawan. Karena setahu Mimin, mata uang Korea itu won dan Cina itu yuan. Ya kawan-kawan, kalau ada yang tahu nyang itu mata uang, istilah, koin atau apa gitu kan, coba bantu Mimin jawab di kolom komentar. Bocah peramal itu lalu dikagetkan oleh sesuatu. Dia seperti menyadari ada bahaya yang mendekat. Penjual pantat kau. Sekarang aku mengerti. Kau penipu yang menjual jimat palsu, ucap pria itu dengan nada yang sedikit tinggi. Marah tentunya dia karena merasa tertipu oleh si bocah. Si bocah yang sejatinya sudah mengabaikan orang yang di sekitarnya pun kini terlihat begitu terkejut. Dia lalu lari meninggalkan kerumunan itu. Itu adalah yokai. Yokai, seorang yokai telah muncul, ucapnya yang sambil berlari begitu kencang. Melihat dia melarikan diri seperti itu, dia sudah pasti adalah seorang penipu. Astaga, apakah dia benar-benar penipu? Tidak heran, dia terlihat agak aneh. Bagaimana bisa ada yokai di zaman sekarang ini? Ucap para warga yang berkumpul tadi. Terlihat Yunho yang sedang berdiri tidak jauh dari tempat itu. Tentu saja dia terkejut karena ulah bocah tadi. Dia jelas melihatku dan memanggilku yokai. Gumam Yunho yang seakan tidak percaya ada seseorang yang mengetahui bahwa dirinya adalah seorang yokai. Ya lebih tepatnya sih yokai di kehidupan sebelumnya ya. Diperlihatkan kini si bocah tadi yang masih lari karena ketakutan. Begitu kencang lari dari bocah itu. Aku tahu ini akan terjadi. Aku tahu itu. Siapapun tolonglah aku, ucapnya yang begitu panik. Dia tidak mungkin salah mencium aroma tersebut. Bocah itu begitu yakin bahwa itu adalah aroma yokai. Dan lebih parahnya, dia bahkan bertemu seorang yokai hari ini. Brengsek, yokai seharusnya terjebak jauh di pegunungan ketika seorang peramal keluar. Setelah jauh berlari, ada sebatang tangkai kayu yang dilemparkan ke arahnya. Tepat lemparan itu berada di antara kedua kaki bocah tersebut. Yunho lalu mendekati bocah itu dan berkata, "Kamu sudah sering melarikan diri, bukan?" Semakin panik tentunya dia karena mengetahui bahwa yokai yang dia maksud malah mengejar dan mendatanginya. Mukanya kok mirip ini ya? Siapa pemain bola nih? Fellaini Manchester United. Mirip kan? Ya kan ya? Yain aja lah. Astagfirullah. Aku sudah lama mencarimu. Kamu peramal sialan. Kamu bajingan. Beraninya yokai berjalan di alam manusia tanpa rasa takut. Apakah kamu tidak takut kepada surga? Ucap bocah itu yang mencoba memberanikan diri dan mengeluarkan sebuah jimat. Dia lalu melemparkan jimat itu ke arah Yunho. Namun, tidak terjadi apapun kepada Yunho meskipun jimat tersebut sudah menempel di badan Yunho. Jimat. Peramal tolol itu, dia benar-benar mengira aku seorang yokai.
Gumam Yunho yang geleng-geleng kepala. Sebenarnya dia melihat tingkah si bocah peramal itu. Tapi menurut Mimin ya kawan-kawan, si bocah ini tidak salah juga. Dia itu sebenarnya hebat sih. Ya karena bisa mengetahui aroma yokai yang bahkan jika yokai tersebut merupakan reinkarnasi sekarang. Hahaha, bagaimana dasar yokai bajingan? Kamu pasti membeku kaku dan tidak bisa bergerak kan? Tertawa bocah itu karena merasa telah mematikan pergerakan Yunho yang dia pikir masih seorang yokai. Namun kocaknya, si Yunho malah mengangkat satu tangannya dan mengatakan kalau dia masih bisa bergerak. Sedikit tidak percaya si bocah itu. Dia lalu melemparkan lebih banyak jimat ke arah Yunho, yang membuat ekspresi Yunho berubah seperti orang yang merajuk. Yunho kemudian melepaskan semua jimat yang melekat pada tubuhnya. Sesuatu semacam itu tidak ada gunanya, kata Yunho kepada si bocah. Yunho kemudian merahi dan mencengkram baju dari si bocah itu. Dia lalu mengangkat bocah itu. Emosi si bocah tersebut yang diperlakukan seperti itu oleh seorang yokai. Yokai berdebah, ucapnya. Apakah kamu ingin duduk dan berbicara denganku? Apakah kamu ingin duduk dan berbicara denganku? Tanya Yunho kepada bocah itu. Yunho mengingat pada saat pertama kali dia bertemu dengan Tathagata, di mana Tathagata memberikannya kesempatan untuk menjadi seorang manusia dan jauh dari kehidupan seorang yokai. Saat ini dia telah menjadi manusia. Namun, peramal berkepala berantakan itu melihatnya sebagai yokai, bukan manusia. Tidak mungkin Tathagata melakukan kesalahan, pikirnya. Yunho lalu bertanya kepada bocah peramal itu, apa yang kamu lihat yang membuatmu berpikir kalau aku adalah seorang yokai? Karena kamu seorang yokai, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, jawab bocah itu. Meskipun kamu bisa menipu mata orang lain, kamu tidak akan bisa menipuku, lanjutnya dengan nada yang sedikit tinggi. Terlihat sosok rubah yang begitu menyeramkan di mata bocah tersebut. Dia lalu kembali melemparkan sebuah jimat yang berhasil menempel di jidat Yunho kali ini. Cukup kesal tentu si Yunho akan tingkah laku si bocah peramal. Aku bilang bukan yang bukan. Aku bukan yokai. Digebukin kini si bocah itu yang masih begitu ngotot mengatakan bahwa Yunho merupakan seorang yokai. Aduh, sakit. Apakah kamu benar-benar bukan seorang yokai? Tanya bocah itu. Sudah kubilang. Aku tanya, kenapa kamu melihatku sebagai yokai? Tanya Yunho sekali lagi. Perasaanku adalah sesuatu yang setengah benar dan setengah salah. Perasaanku yang bahkan diakui oleh masterku sendiri. Perasaan itu memberitahuku bahwa kamu adalah seorang yokai. Ternyata kawan-kawan, si bocah ini selain punya penciuman yang tajam, dia juga memiliki firasat yang begitu kuat. Perasaan ya, ucap Yunho yang semakin jengkel nampaknya. Perasaan adalah sesuatu yang setengah benar dan setengah salah. Kurasa ada alasan bagus di balik itu karena kamu penuh dengan kepastian. Namun ternyata hanya sebuah perasaanmu saja. Perasaanku tidak pernah salah, ucap bocah itu yang menyela perkataan Yunho. Lalu mengapa jimat ini tidak berhasil untukku? Tanya Yunho kepada bocah itu. Dia bermaksud meyakinkan bahwa dirinya bukanlah seorang yokai. Itu, ya... Terlihat bingung dan kesal juga dia sama dirinya sendiri. Tidak tahu dia ingin berkata apa kepada Yunho. Jadi, apakah kamu benar-benar bukan seorang yokai? Tanyanya sekali lagi untuk memastikan bahwa Yunho memang bukan seorang yokai. Berapa kali aku harus mengatakan tidak? Jawab Yunho. Aku mengerti. Aku sangat tidak sopan. Kalau begitu, selamat tinggal. Bye-bye. Ucap bocah peramal yang kemudian melompat dari tebing itu berniat untuk pergi dan meninggalkan Yunho. Namun tak semudah itu untuk pergi. Yunho berhasil merahi dan menangkap si bocah itu. Beraninya kamu memperlakukan orang normal seperti yokai dan ingin kabur setelahnya. Apa maksudmu kabur?
Tidak, aku tidak ingin kabur. Bisakah kau melepaskanku? Ucap bocah tersebut. Yunho lalu berkata, tetap saja. Kurasa kamu juga tahu cara membaca celestial spirit. Apakah aku benar? Loh. Kok kamu bisa tahu kalau aku mampu membaca arwah langit atau tidak? Bukannya menjawab pertanyaan Yunho, dia malah balik bertanya kepada Yunho. Cukup heran juga dia mengapa Yunho bisa mengetahuinya. Bocah itu lalu dilemparkan ke belakang oleh Yunho. Tersungkur dia di sana, kawan-kawan. Aku akan menyebutnya perasaanku juga, jawab Yunho. Siapa namamu? Aku Yunho, tanya Yunho yang juga menyebutkan namanya. Terlihat emosi ekspresi bocah ini. Geram sekali dia sama si Yunho ini, namun tidak bisa juga dia melawan. Namaku Li Riang, jawabnya dengan nada yang sedikit ketus. Setelah mengetahui nama bocah itu, Yunho kemudian mengajak Li Riang untuk mengikutinya. Riang lalu bertanya, "Mengapa aku harus mengikutimu? Kamu pasti telah menghabiskan seluruh energimu untuk melarikan diri dariku, kan? Apakah kamu tidak lapar?" ucap Yunho kepada Riang. Sin lalu memperlihatkan mereka yang telah tiba di depan gerbang Cheonajang. Terpelongok tentunya si Riang yang membaca pelan tersebut. Dia kemudian berusaha menyusul Yunho dan berkata, Warrior muda, kita harus pergi ke restoran atau setidaknya ke penginapan jika ingin memberiku makan. Kenapa kita malah ke tempat ini?" Lalu seorang pelayan di sana menghampiri dan menyambut kedatangan Yunho. "Apakah Anda sudah kembali, Tuan Muda?" tanyanya kepada Yunho. Riang yang mendengar panggilan yang diarahkan kepada Yunho tentu membuatnya terkejut. Tidak menyangka dia kalau orang yang dia pikir yokai ternyata seorang tuan muda dari keluarga pedagang kaya raya di kota Cheonajang. Yunho lalu memanggil Riang yang terlihat hanya bengong saja. "Apa yang kamu lakukan? Kemarilah." "Siapa dia, Tuan?" tanya pelayan itu. "Peramal pengembara," jawab Yunho. Yunho dan Riang pun kini telah berada di dalam kediaman Yunho. Ada begitu banyak jenis makanan yang telah disediakan di atas meja. "Jadi, kamu Tuan Muda Cheonajang?" tanya Riang kepada Yunho yang terlihat begitu sumringah dia di hadapan begitu banyak makanan lezat. "Sepertinya kamu tidak keberatan dengan makanan yang disajikan oleh yokai," ucap Yunho yang mengejek Riang. Riang sudah tidak peduli dan melahap semua makanan di hadapannya. "Kamu bukan seorang yokai," kata si Riang itu sembari melahap semua makanan. Ayah Yunho yang baru tiba pun langsung bertanya kepada sang pengasuh. "Pengasuh, apakah Yunho ada di dalam?" "Ya Tuhan, saat ini dia bersama seorang tamu," jawab bibi pengasuh. Cukup heran tentunya ayah Yunho yang mendengar bahwa anaknya sedang bersama seorang tamu. Mungkin pikirnya perasaan aku tidak punya schedule deh. Aku tidak punya jadwal pertemuan nih hari. Kok bisa ada tamu? Sin kembali memperlihatkan kedua bocah yang sedang makan itu. Riang berkata pada dirinya sendiri, setelah nasib buruk berlalu, mereka mengatakan keberuntungan mengikuti dengan cara-cara kecil. Betul sekali nih kawan-kawan, apa yang dikatakan oleh Riang. Jangan pernah menyerah dan putus asa akan keadaan. Jangan pernah menyerah dan putus asa akan keadaan kita saat ini. Sebab di balik musibah selalu ada hikmah yang dapat dipetik. Contohnya ya si Riang ini, setelah dikejar-kejar oleh Yunho, kini malah dia mendapatkan makanan yang begitu lezat oleh Yunho sendiri pula. Celestial Spirit telah membawaku untuk bertemu dengan saudagar kaya yang bergengsi. Nama saya Li Riang. Saya berpergian ke seluruh negeri sambil belajar dengan tujuan, karena ada pepatah yang mengatakan jalan OOT. Namaku Ha Jinwi. Senang berkenalan denganmu. Berkenalan secara singkat keduanya. Riang terlihat begitu sopan kepada ayah Yunho. Begitu pula sebaliknya,
Sepertinya Ayah Yunho cukup senang dengan kehadiran si Riang ini. Ya bagaimanapun adalah temannya si Yunho sekarang. Ayah Yunho lalu mengajak putranya untuk berbicara di luar sebentar. Ternyata kamu ada urusan dengan pemimpin Namgung, ucap sang ayah. Ya daripada punya bisnis. Dia dengan kasar memecatku karena satu-satunya alasan bahwa aku adalah seorang master bela diri. Jadi aku hanya memberi pemimpin tetua jawaban yang berbeda dari yang diharapkan. Apakah dia mengataiku kasar? Jelas Yunho kepada ayahnya. Oh tidak seperti itu nak, jawab ayahnya. Mungkin kalau ayahnya bilang iya atau auto didatangi lagi si Anu nih. Siapa? Klan Namgung itu. Ternyata si bocah peramal si Riang itu, dia mengutip pembicaraan ayah dan anak itu. Dia bergumam di dalam hatinya. Jika itu pemimpin tetua, apakah pemimpin tetua aliansi seni bela diri itu? Ucapnya di dalam hati. Ayah Yunho lalu berkata kepadanya, aku mengerti, selama tidak ada yang besar, maka itu tidak masalah. Apakah kamu di sini hanya untuk menanyakan itu padaku, ayah? Oh iya, itu benar. Kamu harus pergi denganku dalam misi pengawalan kali ini, ucap ayahnya kepada Yunho. Maaf, misi? Jika itu adalah misi pengawalan, apakah kamu berbicara tentang misi pengawalan ke faksi Saman? Tanya Yunho kepada ayahnya. Sontak saja mendengar nama faksi itu membuat Riang sedikit terkejut. Faksi Samang? Kenapa tiba-tiba? Ada banyak orang yang bisa pergi bersamamu selain aku. Jadi kenapa aku, ayah? Ya, anggap saja sebagai pengalaman sosial, ucap ayah Yunho sembari meninggalkannya. Aku tidak mau. Aku tidak tahu apakah itu di tempat lain, tapi faksi Saman adalah... Namun sebelum menyelesaikan ucapannya, ayah Yunho lalu meliriknya dengan begitu tajam. Mau ndak mau si Yunho langsung menyetujui ekspresinya, ya Allah. Mau tidak mau si Yunho langsung menyetujui permintaan ayahnya itu. Kocak deh ekspresi orang ini. Riang lalu muncul. Dia terlihat begitu senang dan berkata, Katanya pengawalan ke faksi Saman ya? Ya kan? Semakin jengkel ekspresi yang ditunjukkan oleh Yunho itu. Astagfirullah. Maaf. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Ucap Yunho yang begitu kesal di sana. Tolong jangan menatapku seperti itu, karena aku masih takut. Bagaimanapun, aku akan mengikutimu dalam misi pengawalan ini, ucap Riang yang menawarkan diri kepada Yunho. Apa? Kau ingin ikut? Astagfirullah, ya Allah. Aduh, sorry kawan-kawan. Ngakak soalnya Mimin lihat si Anu nih, siapa namanya? Si Yunho sama si Riang ini. Astagfirullahaladzim. Oke kawan-kawan semua, untuk video ini cukup sampai di sini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah support Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.